Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Frans dari GKI Pondok Chandra Indah, Sidoarjo. Saat ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dalam sapaan Gembala GKI. Oleh karena itu mari kita mengawalinya dalam doa. Bapa di surga, kami saat ini ingin menyiapkan hati kami untuk kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami boleh dimampukan mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan terlebih lagi kami boleh dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari surat Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita mau jujur, ternyata menjaga semangat dan kerajinan dalam sebuah pelayanan atau kegiatan gerejawi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Benar begitu? Mengapa? Karena ada banyak hal yang dapat membuat semangat dan kerajinan kita itu kendor dalam melakukan pelayanan atau kegiatan gerejawi tersebut. Pertama-tama mungkin karena pelayanan yang kita lakukan itu telah berulang-ulang, rutin dan biasa, sehingga tidak ada lagi yang menantang dan menarik, serta membangkitkan gairah kita. Atau mungkin juga karena pelayanan kita selama ini tidak atau belum memberikan hasil apa-apa, sehingga kita merasa percuma dan sia-sia. Atau mungkin karena kita mulai merasa letih atau pesimis dengan pelayanan yang kita lakukan selama ini. Letih dengan banyaknya hal yang harus kita pikirkan, kita kerjakan. Atau memang mungkin karena kita tidak mampu fokus dan melakukan pelayanan dengan disiplin, dengan tekun, dan juga dengan teratur. Saudara, semuanya itu dapat membuat semangat dan kerajinan dalam kita melayani itu menjadi kendor. Nah, ternyata persoalan menjaga semangat dan kerajinan dalam pelayanan sudah menjadi persoalan sejak zaman gereja mula-mula. Salah satunya gereja di Roma. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma dalam surat Roma pasal 12 ayat 11 tadi, agar mereka tetap memiliki kerajinan dan memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Dengan kata lain, Paulus mengajak jemaat di Roma untuk memiliki antusiasme, gairah, semangat, dan tekad dalam melakukan pelayanan kepada Tuhan. Semuanya itu harus senantiasa dipelihara. Artinya apa, saudara? Dalam melayani Tuhan bukan hanya gairah sesaat saja, tetapi juga membutuhkan stamina atau daya tahan. Paulus mengingatkan bahwa Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap kita agar jiwa kita tetap bersukacita dan bersemangat dalam melakukan hal-hal yang benar serta untuk melayani Tuhan. Betul ada masalah, tantangan, tetapi itu semua tidak boleh menyurutkan semangat dan kerajinan kita dalam melayani Tuhan. Hal itu dimungkinkan, saudara, karena Roh Kudus senantiasa menyertai dan menguatkan kita untuk kita tetap tekun, semangat dalam melayani Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin ada di antara kita yang saat ini mulai menurun semangat dalam melayani Tuhan. Mungkin ada di antara kita saat ini yang mulai merasa jenuh karena rutinitas pelayanan yang dilakukan. Atau mungkin juga ada di antara kita yang merasa sia-sia karena apa yang dilakukan selama ini sepertinya tidak menghasilkan apa-apa. Atau jangan-jangan ada di antara kita yang juga mulai letih dan pesimis dengan semua pelayanan yang sudah dilakukan. Saudara, mari saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk mau kembali memiliki semangat yang baru.
kembali memiliki antusiasme yang baru, memiliki ketekunan dalam melaksanakan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan yakin dan percayalah bahwa apa yang kita lakukan dengan semangat, setia, gairah, dan tekun, itu akan menghasilkan perubahan untuk menumbuhkan spiritualitas kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan berhenti dalam pelayanan. Jangan biarkan api semangat pelayanan kita itu menjadi kendor, tetapi lakukan dengan setia. Saudara, saya ingin menutup renungan ini dengan satu cerita. Dikisahkan pada suatu hari, ada sebuah batu yang begitu kokoh dan besar, dan dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membuat aku berkutik, kata batu itu. Lalu datanglah api, dia mencoba untuk menghancurkan si batu dengan cara dia membakar batu itu. Tapi apa yang terjadi? Batu itu tidak hancur. Lalu datanglah besi, mencoba untuk menghancurkan batu itu. Dia membentur-benturkan tubuhnya, tetapi apa yang terjadi? Batu itu pun tidak hancur. Api dan besi menyerah. Lalu datanglah air yang berupa tetesan-tetesan kepada batu. Lalu batu menertawakan air, bagaimana mungkin kau bisa menghancurkan aku? Api dan besi saja tidak bisa melakukannya, engkau hanyalah tetesan air. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tetesan air itu dengan setia menetes di atas batu di tempat yang sama. Hari demi hari, bulan demi bulan, secara konsisten, tetesan air itu terus menetes di tempat yang sama. Apa yang terjadi? Setelah sekian lama, ternyata batu itu berlubang. Dari cerita ini apa yang mau disampaikan? Bahwa sesuatu yang dilakukan dengan tekun, dilakukan dengan setia, meskipun hanya setetes demi setetes, tapi itu akan menghasilkan sesuatu yang besar. Demikian juga dalam pelayanan kita, saudara. Lakukanlah pelayanan itu dengan setia. Jangan menyerah, jangan mundur, jangan kendor. Percayalah apa yang kita lakukan di dalam Tuhan dengan setia tidak akan sia-sia. Roh Kudus menolong dan memampukan setiap kita. Amin. Saudara, mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa sungguh panggilan pelayanan kami Engkau percayakan untuk setiap kami melakukan itu dengan setia. Ampuni kami jikalau mungkin saat ini semangat melayani kami mulai kendor. Kami mulai kehilangan gairah, antusias dalam pelayanan. Atau bahkan mungkin kami merasa sia-sia apa yang kami lakukan selama ini karena kami belum melihat hasilnya. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kami bahwa sungguh apa yang kami lakukan dengan tekun, setia, dengan semangat dan sukacita untuk Tuhan dan sesama tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu berikanlah kami semangat yang baru, berikanlah kami sukacita yang baru, antusiasme bahkan kegairahan dalam melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga apa yang boleh kami lakukan itu semua mendatangkan apa yang baik. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan dan menyaksikan program ini. Biar kami juga boleh Tuhan tolong, Tuhan topang untuk terus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dalam setiap pelayanan dimanapun kami berada. Inilah kami ya Bapa, diserahkan kehidupan pelayanan kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.